Bencana karhutla serang Palembang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 digeser hingga siswa belajar daring. Setiap kemarau, kabut asap menjelma menjadi tamu yang rutin menyambangi warga Sumatera Selatan. Kabut itu berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kejadian itu juga yang membuat Palembang menjadi kota besar dunia dengan kualitas udara terburuk di negeri ini. Dilansir dari situs pemantau kualitas udara IQR pada 2 Oktober pukul 11 waktu Indonesia Barat. Palembang mencatat indeks kualitas udara AQI 213. 1 jam kemudian, AQI Palembang mencapai 203. Kondisi itu sudah terjadi dalam kurun sebulan terakhir. Karhutla tidak terkendali setiap kali musim kemarau. Rawa gambut jadi yang paling mudah terbakar di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir. Mengutip pantauan hotspot Hutan Kita Institute, selama periode 1 hingga 20 September sudah terdapat 958 hotspot di Sumatera Selatan. Setidaknya 529 hotspot berada di rawa gambut. Hotspot terbanyak di Kabupaten Oki dengan 621 hotspot. Ini semua turut menyumbangkan kabut asap hingga ke Palembang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan telah menyegel 5 perusahaan yang dianggap terlibat menyumbang karhutla dan mengakibatkan kabut asap. Di antaranya lahan PT RAJ 1000 hektar, PT WAJ 1000 hektar, PT KS 25 hektar, PT BKI 60 hektar, dan PT SAM 30 hektar. Hingga sekarang, tim penyidik Ditjen Gakum KLHK masih bekerja mengusut ulah nakal perusahaan. Dampak dari kabut asap Palembang ini membuat berbagai sektor lumpuh, seperti rencana pertandingan bola antara Indonesia melawan Brunei Darussalam. Seharusnya laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu berlangsung pada 12 Oktober di Palembang. Namun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan harus menggeser lokasi pelaksanaan pertandingan itu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sejatinya dia ingin pertandingan itu digelar di Palembang. Apalagi Palembang jadi salah satu daerah penunjang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan U20. Hanya saja situasi alam tak terhindarkan. Sementara laga internasional mensyaratkan agar tidak ada gangguan sekecil apapun. Selain berdampak pada ajang kualifikasi Piala Dunia, aktivitas sekolah juga harus kembali dalam jaringan. Dinas Pendidikan Palembang menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan dampak buruk kabut asap karena karhutla, dan kewaspadaan ini terkait perubahan iklim El Nino. Edaran ini terbit untuk mengantisipasi dampak karhutla, khususnya kabut asap yang dapat membahayakan peserta didik dan tenaga pengajar. Pejabat Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, aktivitas belajar dan mengajar dilakukan secara daring sejak 2 Oktober, berlaku pada jenjang SD dan SMP. Keputusan penerapan belajar daring semata-mata karena kabut asap semakin parah. Langkah ini mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan siswa. Keputusan ini diambil untuk mengurangi dampak negatif partikel kabut asap. Dia juga menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Palembang membuat edaran dan pendistribusian masker, terutama untuk kelompok rentan, semisal penderita penyakit menular, balita, anak usia sekolah, ibu hamil, dan lansia. Dinas Kesehatan juga diminta aktif mendatangi warga yang terkena ISPA dan berkoordinasi dengan camat dan lurah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Palembang, kasus ISPA di Palembang mencapai 4.325 kasus. Padahal jumlah ini hanya data dari Agustus hingga pekan pertama September 2023. Kasus ISPA meningkat diduga kuat akibat kualitas udara di Palembang semakin memburuk.